Tapi saya menarik soal yang kembali ke pemilihan calon wakil wali kota tadi ya Bang ya. Ya. Nah, jika nanti kita berandai ya Bang ya, jika nantinya Abang benar-benar dipilih sebagai wakil wali kota ya Bang ya, apa langkah pertama yang Abang lakukan bersama Pak Rahmat Masud nantinya? Saya nggak mau berandai-andai. Saya nggak mau berandai-andai bahwa entah itu menjadi wakil wali kota, entah itu menjadi apa tidak terpilih apa. Yang jelas kami menyampaikan bahwa tugas wakil wali kota itu membantu wali kotanya. Apa yang dilahirkan, apa yang dirumuskan oleh partai pengusung melalui wali kota Balikpapan, visi misinya itulah tugasnya wakil wali kota nanti itu menerjemahkan, mengaplikasikan dan melaksanakan tugasnya itu. Oke. Tapi Bang, mimpi Abang sendiri untuk kota Balikpapan ini seperti apa sih Bang? Misalnya Abang ditunjuk misalnya jadi pemimpin gitu. Nah, kalau mimpi wali kota kepala daerah itu pertama kan semuanya saya pikir bukan hanya di Balikpapan saja, hampir semua pingin mensejahterakan rakyatnya, pingin masyarakat itu tersenyum. Kita melihat dari tahun ke tahun, periode ke periode, selalu momok buat kita bersama-sama yang terlalu di Balikpapan ini pendidikan jadi hambatan. Kemudian kesehatan juga begitu. Infrastruktur, banjir juga belum teratasi. Ini persoalan. Belum lagi kita berbicara dengan faktor kemiskinan. Belum lagi kita berbicara dengan tenaga kerja. Banyak hal-hal. Oleh karenanya, kita benahi bersama-sama ini untuk kedepannya kota Balikpapan. Polanya bagaimana? Balikpapan ini kan banyak potensi. APBD kita ini 3, sekian triliun. Tentunya kalau kita memaksakan ini memang masih banyak kita butuhkan. Kota Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara harus berbenah dengan baik. Balikpapan, Samarinda, Kota Kartanegara. Sebelum masuk mereka ke PPU, 3 kota ini yang paling merasakan itu Balikpapan dan Samarinda. Kita bisa bayangin, kurang lebih sekitar 1,5 juta penduduk yang akan ekspansi besar-besaran, akan eksodus ke kota Balikpapan. Penduduk kota Balikpapan sudah sekitar 800.000. 800.000 saja, baru saja benih-benih bahwa ibu kota negara ini akan masuk ke kota, sudah macetnya luar biasa. Teman-teman bisa merasakan sekarang, luar biasa macetnya. Kalau tidak dibarengi dengan infrastruktur, tidak dibarengi dengan ide yang baik, menata kota Balikpapan pasti akan stuck. Bukan memindahkan masalah, tapi memindahkan ibu kota Jakarta, dipindahkan masalahnya ke kota Balikpapan. Ini tugas kita bersama-sama. Tidak memenuhi. Selalu dikatakan bahwa dana kami tidak cukup. Disinilah peran kepada pimpinan. Infrastruktur, kepala daerah harus berbenah. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di kota Balikpapan. Menggeruk sumber daya alamnya, menggeruk semua SDM-nya. Perannya adalah dana CSR itu dikemanakan salah satunya. Itu harus kita pertanyakan. Kalau dana CSR itu dikelola dengan baik, saya pikir ini cukup membantu roda pemerintahan kota Balikpapan. Proses pembangunan juga berkembang. Pasti begitu. Sekarang kan sekarang mencuat bahwa dana CSR itu dilarikan ke luar daerah. Konsep CSR itu bukan begitu bentuknya. Amanah undang-undang sudah jelas. Amanah Undang-Undang 40 tahun 2027 tentang menyangkut masalah PT. Di dalamnya pasal itu, pasal 47 jelas. Setiap perusahaan yang beroperasional di lingkungan setempat wajib hukumnya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Apa itu aspek sosial dan lingkungannya? Tenaga kerjanya libatkan orang-orang pekerja di dalamnya. Lingkungannya, ketika mereka mendapatkan keuntungan, kita sebagai umat Islam, ada dana zakat yang dikeluarkan 2,5%. Pertanyaannya mereka, apakah mereka sudah menyalurkan dananya itu kepada kota Balikpapan yang telah dipersilahkan untuk ke sana? Kalau kami sebagai kepala daerah, saya buatkan regulasi.
Ketika perusahaan yang tidak mau taat kepada undang-undang, ya silakan hengkang kaki di Kota Balikpapan. Keras, tegas gitu Bang. Harus tegas, nggak boleh pimpinan itu keleme-keleme, nggak boleh, harus tegas. Karena bukan kepala daerah yang menyatakan itu, tapi amanah undang-undang bunyinya begitu. Kepala daerah wajib menyampaikan kepada publik, kepada investasi untuk berinvestor kepada di Kota Balikpapan. Jelas. Bang, jika proses itu sudah berjalan, dana CSR masuk, dana zakat masuk, impian terbesar Abang itu Balikpapan itu ingin menjadi kota seperti apa sih di masa depan Bang? Atau ada contoh role modelnya gitu kan? Banyak penawaran-penawaran yang bisa dijadikan twin sister. Twin sister itu ada kota kembar. Kota Balikpapan ini adalah kota jasa dan pariwisata. Kita tidak mengandalkan sumber daya alam kita. Balikpapan dari dulu adalah kota jasa dan pariwisata. Ini yang kita gali dengan bersama-sama. Oleh karenanya, masa kita kalah dengan Singapura? Singapura adalah kota jasa di sana. Yang notabene itu berapa penduduknya cuma kecil, daerahnya kecil, tapi begitu luar biasa penghasilan mereka. Kenapa enggak kita coba di Kota Balikpapan? Sudah ada Balikpapan ini. Bukan hanya kita, kepala daerah itu bukan hanya copy paste dari tahun ke tahun, program ini di copy lagi begini. Harus membuat inovasi. Ajakin para investor untuk investasi di Kota Balikpapan. Berikan kemudahan mereka untuk berinvestasi. Gitu. Dari sisi infrastruktur gitu Bang, atau alat transportasi gitu? Kalau transportasi memang sudah saatnya. Banyak transportasi itu kita katakan mungkin jalan Jenderal Sudirman sampai ke Manggar sampai dengan airport itu sudah dibutuhkan itu alat transportasi itu. Transportasi massal gitu ya? Transportasi massal. Tetapi memang itu kita berpikir jangka panjang. Dan tidak kalah menarik itu ya orang masuk di Kota Balikpapan itu ada pendidikannya, ada kesehatannya. Ini yang belum tersentuh secara maksimal. Kalau mungkin di daerah-daerah lain bahwa rumah sakit itu tidak sepenuh dengan kita, berarti itu menandakan bahwa sistem pola hidupnya mereka itu sudah bagus. Kalau kita rumah sakit itu penuh. Bahkan kesulitan menjadi ranjang. Nah, oleh karena itu, berarti itu menandakan kepala daerahnya tidak sanggup untuk menuntaskan persoalan kesehatan. Padahal kesehatan salah satu hal paling penting, hal paling primer gitu sebenarnya. Ya, semuanya ketika orang terganggu kesehatannya, apapun bentuknya, mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Oleh karenanya, saya pikir mungkin begini, ada inovasi yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kami pernah coba merumuskan kepada salah satu teman yang akan mau berinvestasi. Bukan di Kalimantan saja, tapi seluruh Indonesia. Kita pernah melihat program namanya Gojek, GoFood. Kan ada beraplikasi mereka. Sekarang kan luar biasa. Tidak pernah seorang pun yang pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti kami hanya duduk saja di rumah, tiba-tiba makanan sudah datang. Sekarang sudah terjadi. Caranya bagaimana? Mau transfer ke luar daerah nggak perlu ke bank. Mau beli makanan ada GoFood di sana. Pertanyaannya sekarang, kalau kami sakit, saya harus kemana? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Seharusnya kan idealnya kalau memang begitu, dokter yang datang ke rumah, memberikan pelayanan, begitu. Ini terobosan ini yang harus kita gali bersama-sama. Kenapa nggak kita ciptakan? Kenapa nggak ada program bahwa ketika seseorang sakit, tinggal ambil handphone, saya sakit ini sudah berapa hari, kesehatan saya terganggu dan sebagainya, sekali enter, dokter datang ke rumah, membawa obat, membawa fasilitas, dirawat. Ketika memang itu parah penyakitnya, baru dihantarkan. Tidak perlu kalau flu apa semuanya itu mau ke rumah sakit, nggak perlu. Harus mengantri berjam-jam. Harus mengantri berjam-jam. Ini mindset yang harus dirubah sekarang. Ya. Mudah-mudahan itu segera terwujud gitu Bang. Insya Allah kalau kami entah di mana saja, siapapun yang mau menjadi kepala daerah, kalau saya menjadi kepala daerah, andai kata itu kepala daerah saya tidak terwujud, saya akan sampaikan kepada teman-teman yang terwujud bahwa ini program. Laksanakan ini. Ini pro kepada masyarakat. Ini pro kepada kita semuanya. Jangan dipersulit untuk masyarakat. Yang mudah dimudahkan. Jangan dipersulit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.